Penyambutan Raja Bahari telah dimulai, keluarga Linata dan Latif telah tiba lebih dulu. Pak Latif ucapkan selamat kepada Ibu Citra, karena wanita yang menerima undangan dari Raja Bahari akan dilamar oleh Raja Bahari. Mendengar hal itu ibunya dan Sinta sangat bahagia. Chandra pun bertanya-tanya siapakah di antara Sinta dan Yesi yang akan dipilihnya. Yesi dan keluarga Cahyadi tiba di sana. Susi telah mendengar percakapan mereka dan mengatakan keluarga Linata bermimpi dipilih oleh sang raja. Dia hanya menyukai Yesi, ucap Susi. Yesi pun menyuruh Susi untuk diam. Siapapun yang dipilihnya tidak perlu dibahas. Bukannya kamu ingin jadi istri Raja Bahari, tanya Fendi. Yesi mengatakan di acara penyambutan Raja Bahari dia akan melaporkan tentang Ferry. Kamu ingin melindungi Ferry, tanya Fendi. David meminta Yesi agar tidak ikut campur masalah dirinya dengan Ferry. Yesi mengatakan sebagai komandan dirinya ingin bertindak adil. Fendi pun mengatakan kalau Raja Bahari menerima Yesi, keluarganya akan mengampuni Ferry, tapi sekarang kamu tidak suci lagi, ucap Fendi. Jadi kamu yang menyamar waktu itu, tanya Yesi. Fendi pun menyangkal kalau itu adalah dirinya, dan mengatakan sudah mendengar hubungannya dengan Ferry. Susi pun ikut bicara agar Fendi tidak merusak reputasi bosnya. Yesi pun mengatakan kalau yang dikatakan Fendi memang benar. Sinta dan ibunya sangat senang karena keluarganya bisa bersaing dengan Yesi. Ferry dan Citra pun tiba. Ibunya bertanya kenapa mengajak Ferry ke acara ini. Kita akan rujuk lagi, apa salahku mengajaknya? Jawab Citra. Jika Raja Bahari meminangmu terus, lihat Ferry pasti dia akan marah. Urusanku biar aku yang urus, jawab Citra. Ferry pun berdebat dengan Fendi. Fendi mengatakan kalau dia akan membunuh Ferry setelah acara selesai. Ferry pun menjawab bahwa kepala mereka akan dijadikan persembahan untuk dewa. Fendi tertawa dan mengatakan kalau dirinya punya prajurit yang kuat untuk melawan Ferry. Ayahnya juga menyarankan Ferry untuk hidup tenang dan tidak membuat keributan. Kau hanya berlindung dari grup Kanaka dan Yesi. Aku tidak mengandalkan dukungan dari siapapun, cukup diriku saja. Yesi menyuruh Ferry untuk tidak membual, karena Raja Bahari akan segera tiba. Jika dia marah aku tidak bisa membantumu, ucap Yesi. Ferry, jika Raja memilih Citra apa yang akan kamu lakukan, tanya Chandra. Citra mengatakan kalau dirinya tidak akan dipilih oleh sang raja karena telah menjadi ibu dan menganggap bahwa Yesilah yang lebih pantas dipilih oleh Raja Bahari. Namun Fendi mengatakan bahwa Yesi sudah tidak perawan dan yang melakukannya adalah Ferry. Citra pun kaget mendengar hal itu. Ferry, apa ini benar? Tanya Citra. Benar, jawab Yesi. Yesi mengatakan dirinya diracuni oleh penjahat dan Ferry membantu menyembuhkannya. Dia meminta Citra agar tidak berpandangan buruk pada Ferry. Mengapa kamu baik dengan Ferry, padahal kau sangat membencinya? Tanya Citra. Aku juga ingin membunuhnya, tapi prinsipku kejujuran, jawab Yesi dan segera menyuruh Ferry pergi. Tenanglah, Citra, percayalah, malam itu tidak terjadi apa-apa, ucap Ferry. Fendi pun membantah dan mengatakan Raja Bahari tidak akan percaya. Citra pun menyuruh Ferry untuk segera pergi menyelamatkan diri. Aku akan baik-baik saja, tenanglah. Fendi pun merendahkan Ferry, kamu masih bisa tersenyum, tapi hanya sebentar lagi, ucap Ferry. Sinta dan ibunya meminta Ferry untuk segera pergi agar tak menghalangi Citra jika dipilih oleh Raja Bahari. Chandra pun mengatakan siapapun yang dipilih Raja Bahari akan bertentangan dengan Ferry. Wali kota pun tiba. Sesampainya di sana wali kota langsung mengumumkan tentang tujuan Raja Bahari, yaitu melamar seorang wanita dan mengadakan pernikahan yang megah. Fendi pun menanyakan siapa wanita yang dipilih itu. Dia adalah Nona Citra, ucap Pak Wali Kota. Ibunya menyuruh Citra untuk naik ke panggung dan menyambut Raja Bahari. Sinta pun meminta Ferry untuk menjauhi Citra, namun Citra mengatakan kalau dia tidak akan menerima lamaran itu. Fendi mengatakan bahwa tidak ada yang berani menentang Raja Bahari. Latif pun menyuruh Ferry untuk menyerahkan istrinya pada Raja Bahari. Jika kamu lelaki sejati hadapi Raja Bahari, kau pasti akan mati, ucap David. Benar, tapi bukan aku, jawab Ferry. Pak Wali Kota meminta Raja Bahari untuk naik ke panggung. Ferry pun naik. Namun Fendi masih ketawa dan meremehkan Ferry. Mungkinkah aku adalah Raja Bahari, ucap Ferry. Chandra pun menyalahkan Ferry dan mengatakan kalau Ferry pantas dihukum mati. David juga mengatakan kalau Ferry hanya menyamar dan harus dihukum mati. Fendi pun mencoba menyerang namun malah dihajar oleh Ferry. Ayahnya juga berhasil dicekik oleh Ferry. Jenny pun tiba dan mengumumkan untuk menghukum David dan teman-temannya. Jenny dan wali kota memberi hormat kepada Raja Bahari. Sinta dan ibunya kaget ternyata menantu yang diremehkannya adalah seorang Raja Bahari. Chandra dan ayahnya berlutut dan memohon kepada Ferry agar melepaskan mereka.
Ferry pun memberikan hukuman, dan menyuruh bawahannya membunuh mereka. David masih belum bisa menerima bahwa Ferry adalah Raja Bahari, karena di matanya Ferry hanya anak buangan dari keluarga Cahyadi. Fendi pun memohon kepada Ferry untuk memberinya kesempatan. Ferry mengatakan kalau mereka tidak punya kesempatan lagi untuk hidup. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Kakek pasti gak akan membiarkan ini. Ferry pun memukul Fendi, karena berani menyebut kakeknya dan menyuruh bawahannya menyeret mereka dan memberi hukuman mati untuk memberikan penghormatan kepada leluhurnya. Ferry pun menyatakan tujuannya untuk melamar Citra. Citra pun menerima Ferry. Yesi yang kecewa pergi, namun Citra menghentikannya dan meminta Yesi menjadi ibu angkat dari Mira.